Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hazihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khususan li musannifi hadzal kitab Imam Ibrahim bin Ismail wa Imam Burhanuddin Az-Zarnuji nafa'anallahu ta'ala bihima amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ta'alam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fikha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal alamul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi kabirun alimun mutahatikun baru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamasaku man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlim minar rasyadi faya li khusrani talibihi linaili fadlim minal ibadi hiya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha azallu minaz zalili tusimmu bisihriha qawma wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Kita lanjutkan. Kalau kemarin kita telah membahas masalah bagaimana memuliakan guru. Banyak tata cara yang harus dilakukan oleh seorang murid terhadap seorang guru biar ilmunya berkah. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dalam pembahasan memuliakan kitab. Karena bukan cuman guru yang harus dimuliakan, kitab yang kita pelajari pun harus kita muliakan.
Wa min ta'zimil ilmi, dan itu termasuk memuliakan ilmu. Ta'zimul kitabi, bermula memuliakan kitab. Ketemu? Fayambaghi, maka sebaiknya, li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, alla ya'khuza, hendaknya tidak mengambil siapa penuntut ilmu, al-kitaba, akan kitab, illa bitoharati, kecuali dalam keadaan suci. Ini pertama yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu adalah tidak mengambil kitab, tidak mengambil buku pelajaran untuk dipelajari kecuali dalam keadaan suci. Berwuduk dulu. Tuh. Apakah ada hukumnya tidak boleh mengambil kitab kalau tidak suci, tidak berwuduk? Tidak ada. Haramkah? Tidak. Makruhkah? Tidak. Karena ini kita bukan sedang berbicara masalah fikih, tapi kita sedang berbicara masalah adab. Semakin tinggi adab yang kita lakukan kepada sesuatu yang sedang kita pelajari, maka semakin besar kemungkinan kita akan mendapat sesuatu yang kita cari. Mau ngajak pacaran saja kita rayu-rayu dulu kan? Kalau baru datang sudah kurang ajar, kira-kira diterima tidak? Tidak. Tunjukkan kesopan santun dulu. Mengenalnya, nunjukkan, ya, jaga image dulu. Ngapel, berkunjung, baru tok-tok-tok assalamualaikum, sudah nanyakan sejadah dulu, numpang sholat. Nah, begitu caranya itu kan? Nah itu. Nah ini membujuk nih. Nah yang kita bisa perlakukan seperti itu bukan hanya hal yang hidup, tetapi hal yang mati seperti kitab ini, pada dasarnya juga harus kita perlakukan demikian rupa, karena di balik kitab ini ada yang hidup. Siapa yang hidup? Yang pengarangnya, pengagung-pengagungnya. Maka salah satu yang harus kita lakukan untuk memuliakan ilmu itu adalah tidak mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci, telah berwudu. Dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Jagujuk gajah gujuk, usia kalian ini baru mimpi terjun payung semalam misalnya, belum mandi wajib, ngambil kitab tafsir Jalalain. Nah ini kurang beradab terhadap kitab. Wahukia, dan dihikayatkan, anis syaikhi, dari syekh, al-imami, imam, syamsil a'immati, mataharinya para imam, al-Khulwani, Imam Khulwani. Nah, yang sudah kita bahas kemarin tuh ya, Imam Khulwani. Dihikayatkan oleh Imam Al-Khulwani, annahu, bahwa sesungguhnya Imam Khulwani, qala, telah berkata siapa Imam Khulwani, innama niltu, sesungguhnya aku mendapatkan, innama niltu, sesungguhnya telah mendapatkan siapa aku, hadzal ilma, akan ini ilmu, bita'zimi, karena sebab hormat, karena sebab takzim. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Imam Khulwani,
Ma akhadtu, tidak mengambil siapa aku, al-kaghida, lembaran-lembaran pelajaran, illa bitoharoti, kecuali dalam keadaan suci. Tuh Imam Khulwani yang jadi mataharinya para imam, dia mengatakan bahwa dia menjadi imam besar seperti itu sebabnya katanya karena takzim, karena hormat. Di samping yang kemarin dia hormat kepada gurunya, ini juga ternyata dia hormat kepada kitabnya. Dia tidak pernah mengambil kitabnya kecuali dalam keadaan suci. Oh, Imam Khulwani. Ini kesaksiannya sendiri nih. Wa inna syaikha, dan sesungguhnya syekh, al-imama, imam, syamsal a'immati, mataharinya para imam, as-Sarkhosi, Imam as-Sarkhosi. Lain lagi nih. Karena ada siapa imam itu mabtunan, sakit perut. Imamnya nih dalam keadaan sakit perut. Wakana, dan ada siapa imam yukarriru, sedang mengulang-ulangi pelajaran, fi lailatin, di dalam satu malam, fatawaddo'a, maka berwuduk siapa Imam Sarkhosi, fi tilkal lailati, di itu malam, sab'a asyarata marratan, sebanyak 17 kali berwuduk. Kenapa 17 kali berwuduk? Li'annahu, karena sesungguhnya Imam Sarkhosi itu, karena ada siapa Imam Sarkhosi, la yukarriru, tidak mengulangi pelajaran siapa imam, illa bitoharoti, kecuali dalam keadaan suci. Tuh. Kenapa dia sampai 17 kali berwudu di malam itu pada saat dia belajar? Karena perutnya sakit, mules. Mungkin dia buang buang angin, batal, wudu, belajar lagi. Sakit, buang angin lagi, batal wudunya, wudu lagi, belajar lagi. Sampai 17 kali batal, 17 kali berwudu pada malam itu. Artinya dia ingin mengatakan bahwa dia memang tidak pernah menyentuh kitab itu kecuali dalam keadaan suci. Oh. Tapi jangan pula kalian jadikan alasan. Disuruh ustadz belajar, maaf Tad, belum wudu. Ayo, murojaah, maaf Tad, belum wudu. Ini alasan. Mana tadi? Haza, bermula kejadian ini. Haza, bermula kejadian ini, li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu nurun, adalah cahaya. Wal wudu'u, dan bermula wudu itu nurun, adalah cahaya. Fayazdadu, maka bertambah apa, nurul ilmi, cahaya ilmu, bihi, dengannya wudu. Tuh, ilmu itu cahaya, wudu itu cahaya. Syarahnya ini, aibil wudu li'anna nura iza indhamma ila nuri yudhaifun nur. Oh, cahaya kalau ditambah cahaya, maka cahayanya akan bertambah terang, berlipat-lipat ganda cahaya terangnya itu. Wudu adalah cahaya, ilmu adalah cahaya, cahaya ditambah cahaya maka dia akan semakin terang. Itu maksudnya itu.
Makanya kalau kita mau belajar sebaiknya berwudu dulu. Wa min ta'zimil wajibi, dan itu termasuk takzim yang wajib, yang harus. Wa min ta'zimil wajibi, dan itu termasuk takzim yang wajib. Alla yamudda, hendaknya tidak membentangkan atau tidak menjulurkan ar-rijla, akan kaki, ilal kitabi, kepada kitab, ke arah kitab maksudnya. Wa yadau, dan meletakkan kutubat tafsiri, akan kitab tafsir, fauqa sairil kutubi, di atas seluruh kitab-kitab yang lainnya. Takziman, karena menghormati atau karena takzim. Tuh. Salah satu bentuk takzim yang wajib yang harus dilakukan oleh santri adalah jangan pernah kayak gitu tuh, njulurkan kaki ke arah kitab. Kitabnya sejajar dengan kaki, kakinya ngarah seolah-olah mau nendang kitab. Itu tidak boleh. Kayak kitabnya jangan diletakkan di bawah kaki kayak gitu, pangku kitabnya. Memang sebaiknya pakai meja, tapi kalau mau meja semua nggak jadi ngaji kita. Nah, pangku kayak gitu. Kadang-kadang kitab di bawah telapak kaki, nggak boleh. Wa yadau kutubat tafsiri fauqa sairil kutubi, dan meletakkan kitab tafsir di atas kitab yang lainnya. Tuh, kalau kalian punya kitab tafsir, maka nyusunnya di lemari, tidak boleh di bawah kitab-kitab yang lain, karena kitab tafsir ini ngandung Quran. Itu maksudnya. Ini parah kalian ini, naruh kitab bawa gayung, sepatu taruh di lemari paling atas, buku dimasuk-masukkan di bawah. Salah. Makanya lemari kalian itu sudah disusun, di atas untuk kitab, di tengah untuk pakaian, di bawah untuk sepatu, sandal, dan gayung. Begitu. Itu sudah berdasarkan ilmu adab terhadap ilmu pembuatan desain lemarinya itu. Enggak sembarangan itu. Makanya jangan diubah-ubah lagi. Dan kitab tafsir diletakkan di atas kitab-kitab yang lainnya. Ada kitab tafsir, ada kitab fikih di atasnya. Kalau harus menumpuk maksudnya, tapi kalau sejajar ya boleh. Tapi kalau harus ditumpuk-tumpuk, kitab tafsir harus ada di paling atas. Kenapa? Karena mengandung ayat-ayat Al-Quran. Novel di mana, Bah? Paling bawah novel. Komik di mana? Bawah lagi. Nah, sepele sepertinya, tetapi inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu. Wala yadau, dan tidak meletakkan alal kitabi, di atas kitab, syai'an, akan sesuatu, akhara, yang lain. Tuh, jangan naruh-naruh sesuatu di atas kitab. Kitab letak sendal di atasnya, parah. Sesuatu yang baik saja, yang derajatnya tidak di kaki saja, tidak boleh diletakkan di atas kitab. Apalagi yang nyata-nyata tempatnya di kaki, tidak boleh. Wakana, dan ada siapa ustazuna, guru kita, Burhanuddin, Imam Burhanuddin, yuhki, menghikayatkan siapa Imam Burhanuddin, an syaikhi minal masyayikh, dari syekh beberapa syekh, dari syekhnya para syekh. Artinya hebatnya itu. Anna fakihan, bahwa sesungguhnya seorang fakih,
seorang ahli fikih, fakih itu. Karena ada siapa fakih, wadoa telah meletakkan siapa fakih, al-mihbarata, botol tinta, alal kitabi, di atas kitab. Tuh, dia cuman menaruh botol tinta di atas kitab. Karena orang ngaji kitab zaman dulu itu pakai pena yang dicelup-celupkan itu. Kalian nggak merasakan zaman-zaman itu? Abah juga nggak pernah. Itu zaman apa namanya orang tua Abah dulu. Kalau ngaji kitab itu pakai pena yang dicelupkan ke tinta. Tintanya pakai botol, kayak tinta kaligrafi itu. Nulis. Nah, botolnya itu ditaruh di atas kitab. Nah, oleh seorang fakih ini. Faqala, maka berkata siapa syekh minal masyayikh lahu, kepada fakih, kepada ahli fikih tadi, bil Farisiya, dengan bahasa Persia. Burnayabi, bahasa Persia, bukan bahasa Arab itu. Burnayabi, tak manfaat ilmu, katanya. Ilmu bisa jadi tidak bermanfaat gara-gara naruh botol tinta di atas kitab, kata masyayikh ini. Tetapi versi lainnya, wakana, dan ada siapa ustazuna, guru kita, al-qadi hakim, al-ajallu, yang mulia, fakhrul Islam, namanya Imam Fakhrul Islam, al-ma'rufu, yang dikenal siapa Fakhrul Islam, biqadikhan, dengan sebutan qadikhan. Yaqulu, mengatakan siapa Imam Fakhrul Islam, illam yurid, apabila tidak menginginkan, illam yurid, apabila tidak menginginkan siapa fakih, bizalika, dengan yang demikian itu, meletakkan botol di atas kitab tadi, maksudnya al istighfafa, akan mengentengkan, meremehkan, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Nah, menurut Imam Fakhruddin, meletakkan botol di atas kitab itu tidak apa-apa, yang penting jangan ada niat untuk meremehkan kitab itu. Ada apa-apa kitab ini, remeh ini, nggak apa-apa, mulialah tinta ini. Ah, itu kalau ada perasaan itu nggak boleh. Tapi kalau tidak ada perasaan itu, karena sekedar meletakkan saja, kata Imam Fakhrul Islam, tidak apa-apa. La ba'sa bizalika, tidak apa-apa dengan yang demikian itu. Wal aula, dan bermula yang lebih utama, ayah tariza, hendaknya menghindari, anhu, darinya. Tapi walaupun tidak ada niat untuk meremehkan kitab, yang lebih utama, kata Imam Fakhrul Islam ini, lebih baik dihindari, karena kitab bukanlah tempat untuk meletakkan botol tinta. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.